Pada Samuel ayat 7 pasal 12. Hidup ini hanya sekali. Tidak terulang lagi sebab waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Hidup ibarat perjalanan. Ketika perjalanan kita mendaki gunung, melewati sawah, melewati jalan, menuruni lembah-lembah, jurang-jurang, menyeberangi sungai, tentu kita tidak akan terus-menerus berjalan tanpa berhenti. Ada kalanya di saat mana kita berhenti sejenak, duduk, beristirahat, dan berbuat apa di dalam perhentian tersebut. Kalau kita perhatikan, kita renungkan, sudah berapa jauhkah jarak yang kita tempuh? Sudah berapa jauh jarak yang masih kita akan kita jalani? Kita semuanya menengok lembah-lembah, melihat jalan-jalan yang telah kita lewati, memandang bukit-bukit yang memang harus kita daki. Dalam Samuel juga pernah menempuh perjalanan yang ditempuh bukan perjalanan rekreasi, tapi perjalanan spiritual untuk mempertahankan kedaulatan Israel atas orang Filistin. Apa yang Samuel lakukan? Samuel mengambil batu untuk mendirikan mezbah dan Yesana. Kemudian menamainya Ebenezer. Ebenezer artinya adalah sampai di sini saja. Karena hanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Semua adalah usaha kita, tidak ada pernah yang sia-sia. Perjalanan kita yang berat dan susah, sebagaimana yang kita jalani sejak tahun itu, sampai dengan tahun ini kita telah melaluinya. Dengan berat pertolongan Tuhan telah kita terima. Mungkin sudah jauh kita jatuh bangun mengalami pahit getir, tapi kita sudah berhasil melewatinya sampai sejauh ini. Sebab itu setiap kali kita sampai perhentian, patutkah kita sebut Ebenezer, karena sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Abraham adalah orang yang mendirikan mezbah. Ketika sampai di perhentian, ketika mencatat bahwa Abraham mendirikan mezbah, ketika itu ia sampai ke Sekem. Lalu Abraham mendirikan mezbah lagi ketika ia sampai di Betel. Kemudian mendirikan mezbah lagi sampai ke tempat yang lainnya. Kemudian menuliskan di dekat Hebron, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan, yang ditulis dengan Ebenezer. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian 16 ayat 16, mencatat umur Abraham adalah 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Kejadian 17 ayat 1, yaitu Allah menampakkan diri kepada Adam dan kepada Abraham dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Umur Abraham 19 tahun saat itu. Perhatikan bahwa bukan Abraham yang mendirikan mezbah seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 13. Yaitu Abraham telah memberikan kasih dan kemurahan hati dan tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak congkak dan sombong, tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan, tidak berkhianat dan mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah, tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung penderitaan dan segala sesuatu. Kasih tidak akan berkesudahan. Mari kita wujudkan. Kita wujudkan kasih kita dalam bentuk kepedulian kita kepada sesama kita, kepada lingkungan di sekitar kita, dengan memberi makan, memberi minum, memberi bantuan bagi saudara-saudara yang sakit. Dan tidak banyak lagi kita mengabaikan berbaur dengan baik orang miskin, penatua, diaken, hamba Tuhan, tukang bangunan dan masyarakat di sekitar kita dengan acara-acara makan bersama. Dan tidak hanya sekedar kita
hanya berbicara, kita harus terjun secara nyata, bukan sekedar coretan di atas kertas. Tetapi kasih kita wujudkan yang bermakna tatkala kita mempraktikkannya dalam tindakan kasih. Alangkah nikmat dan indahnya bila semuanya bersatu dalam kasih. Mari kita sebarkan, kita catat dalam Kejadian pasal 12. Tetapi Allah yang menampakkan diri kepada Abraham memberikan warning, yaitu tahun lamanya Abraham tidak lagi mendirikan mezbah sejak Ismail hadir dalam keluarganya. Mari kita lihat pekerjaan, kesibukan, kesenangan, kelupa kita yang membuat kita lupa untuk mendirikan mezbah dan mengucap doa syukur kita kepada Tuhan. Setiap agama mengakui kekuatan doa. Karena itu kita tidak akan pernah menemui agama manapun tanpa doa. Mereka semua berdoa kepada ilah dan Allah mereka masing-masing, karena cara mereka mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Jadi kita penyembah Allah yang benar lebih meyakini lagi bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus ayat 5 Fatsal 16. Karena itu kita harus menyediakan banyak waktu untuk berdoa. Jangan pernah berpikir untuk libur berdoa. Tidak ada kata libur untuk berdoa selama kita ada di bumi. Sebab perjuangan kita masih panjang. Kita membutuhkan stamina surgawi supaya kita menjadi orang yang tegar menghadapi goncangan kehidupan. Tuhan Yesus memberi teladan. 1 jam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili, kemudian disiksa, disalibkan, Tuhan Yesus menggunakan waktu untuk berdoa di Getsemani. Mari kita tingkatkan jam doa kita. Kita berdoa bukan karena kita punya kebutuhan saja. Kita berdoa untuk diri kita dan untuk Tuhan, untuk korban. Mari kita dirikan mezbah, korban untuk syukur dan berkat dalam pertolongan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Doa Anda dan setetes darah Anda menyelamatkan nyawa seseorang. Mari kita sampaikan, mari kita meneladani kisah Tuhan. Mari kita ke tempat yang sunyi supaya kita bisa beristirahat bersendirian untuk membaca doa. 2, kita memiliki pola pikir, tolak ukur bahwa apabila kita mencermati ayat-ayat, kita akan menemukan tolak ukur bagaimana para murid melaksanakan kehendak Tuhan adalah uang. Hal ini tidak tercermin jelas waktu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya memberi makan orang banyak. Terlintas di dalam pikiran mana orang banyak yang terlintas dalam pikiran murid-muridnya adalah kami harus membeli roti seharga sekian. Maka pada waktu hari mulai malam, para murid datang kepadanya dan menyarankan agar Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pergi supaya mereka membeli makanan di desa dan di kampung sekitar. Lalu makanan dibagikan. Tuhan Yesus menjawab, kami harus memberi makan mereka. Respon jawaban Tuhan Yesus pada murid, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan mereka? Tuhan, iya, berilah makan kepada mereka. Selanjutnya Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka tentang apa yang ada pada mereka. Mereka memiliki 5 roti, 2 ayam, 2 ikan. Yudas mengambil 5 roti, 2 ikan, menengadah ke langit, mengucap berkat lalu bagikan berkat kepada orang banyak. Setelah mereka kenyang, terdapat sisa 12 bakul penuh roti. Melalui peristiwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada pola pikir kita bahwa dengan bersedekah, dengan memberi kepada yang lain, maka berkah menjadi semakin banyak, yaitu tidak menjadikan acuan uang sebagai tolak ukur di dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah memiliki pola pikir Tuhan, yaitu menabur pasti menuai, memberi pasti akan diberi. Dengan memberikan 5 roti 2 ikan kepada orang banyak, bukan saja orang banyak makan kenyang, tetapi masih memiliki sisa 12 bakul roti penuh 3 ketaatan dan dalam melakukan kehendak Tuhan.
Perumpamaan ini mengisahkan bahwa di dalam turunnya Tuhan di Yerusalem, Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun, merampok, memukulnya. Sesudah itu ia ditinggalkan di jalan. Dan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu, sekalipun imam tersebut melihat orang itu tetapi ia melewatinya. Demikian pula ada orang Lewi melihat, namun ia melewatinya. Berbeda dengan orang Samaria yang melihat orang dirampok. Tergerak hatinya, tergerak oleh belas kasihan. Hati yang bergerak oleh belas kasihan membuat orang Samaria mempedulikan menolong orang yang terluka tergeletak di pinggir jalan tersebut. Bukan hanya itu, tetapi ia merawat orang tersebut, membawanya ke penginapan dan memberikan uang kepada pemilik penginapan agar merawat orang tersebut. Jika